Selamat pagi, jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Buku ketiga dari Malcolm Gladwell ini kembali mendobrak kemampuan kita dalam berpikir. Buku ini membongkar rahasia di balik sukses seseorang. Selama ini kita selalu banyak menerima informasi dari buku-buku biografi tentang orang-orang sukses, baik yang ditulis sendiri oleh pelaku maupun oleh ghostwriter atau penulis lain yang tidak disebutkan namanya. Nah, biografi seseorang itu semestinya berupa non-fiksi, tapi banyak pula yang bersifat fiksi alias banyak ngibulnya. Kalau mau tengok misalnya kisah raja-raja Jawa zaman dulu yang banyak dibumbui dengan legenda, kisah heroik lainnya yang masih diragukan kebenarannya. Tetap saja informasi yang dijejalkan kepada kita tentang rahasia sukses adalah kerja keras, tekun, jujur, berani, visioner dan sebagainya. Lalu kita merasa bersalah bahwa kita tak memiliki semua indikator sukses tersebut. Nah, ide penulisan buku Malcolm Gladwell yang ketiga ini diawali dengan kegelisahan tentang apa sebenarnya yang terjadi di balik sukses seseorang. Dengan menuliskan buku Outliers ini, Malcolm Gladwell merasa tidak percaya bahwa sukses seseorang hanya ditentukan oleh kerja keras, tekun, jujur, berani, visioner. Itu. Dia tidak percaya dengan itu. Dia justru lebih percaya bahwa ada faktor lain yang selama ini diabaikan. Untuk membuktikannya, dia mulai membongkar hasil penelitian psikologi maupun melakukan wawancara dengan orang-orang sukses. Temuan mengejutkan dari penjelajahnya itu adalah fakta bahwa kesuksesan tergantung pada bulan lahir, tahun lahir, keturunan bangsa apa, tempat kelahiran, dan masa kecil dihabiskan di mana. Terdengar seperti klinik atau ramalan bintang atau sihu, tapi itulah yang terjadi. Malcolm Gladwell mengawali pembuktiannya itu dengan mencari tahu para bintang rugby di Kanada. Yang setelah ditelusuri, rata-rata para bintang lapangan itu lahir dari Januari hingga Maret. Selidik punya selidik, ternyata mereka yang terlahir pada bulan itu sudah cukup umur dan cukup tinggi untuk bermain rugby. Sementara anak-anak yang terlahir pada bulan September-Desember masih terlihat muda dan tidak cukup tinggi. Sebenarnya kalau diuji secara fair, barangkali mereka yang lahir pada akhir tahun bisa saja lebih juara. Cuma mereka kalah lebih dulu pada seleksi alam yang tidak fair ini. Nah, itu tadi baru pembuktian awal. Banyak contoh lain yang mengejutkan tentang misalnya mengapa The Beatles dan Bill Gates bisa sukses dan mendunia. Contoh lain menyebutkan ada anak super jenius yang pada akhirnya hidupnya justru terlunta-lunta dan sama sekali jauh dari ukuran sukses. Sementara anak lain yang standar IQ-nya lebih rendah justru sukses. Nah, kesimpulan yang bisa saya tarik dari tulisan pada buku Outliers ini adalah bahwa sukses seseorang tidak harus ditentukan oleh tingkat IQ, kerja keras, tekun dan sebagainya. Faktor lain dari kesuksesan adalah kesempatan atau keberuntungan. Kedua kata itu mengingatkan saya pada pepatah Jawa kuno yang mengatakan wong bodoh kalah karo wong pinter, wong pinter kalah karo wong bejo. Artinya orang bodoh kalah dengan orang pintar, tapi orang pintar kalah dengan orang yang beruntung. Pecahan berikutnya, agar kesempatan dan keberuntungan itu menyertai kita selalu, maka rumus Tomboate ya versi tembang Islam bisa juga kita ambil. Jadi ada 5. Yang pertama, sholat 5 waktu, baca Quran dan maknanya, zikir, dan kumpul dengan orang yang soleh, serta menahan lapar. Terutama pada poin kumpul dengan orang soleh memberi petunjuk bahwa kesempatan dan keberuntungan akan menjadi semakin lebar kalau perspektif pertemanan diperlebar. Jadi kalau pertemanan kita diperlebar dengan kelompok orang-orang yang sukses atau berpotensi sukses, maka itu akan lebih baik daripada menghabiskan waktu berjam-jam dengan duduk ngobrol di perempatan, di gardu ronda, mengunjungkan artis yang selingkuh dengan ini dan itu, ngobrol tentang politik yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kepada anak-anak kita, tidak ada salahnya mulai sekarang diberi kesempatan selebar-lebarnya untuk menjajal potensi yang ada pada dirinya, mempertemukan dengan orang-orang yang tepat dan mengajak mereka pergi ke tempat yang jauh, tinggal bersama orang lain, tinggal di tempat jauh agar menemukan pengalaman baru. Kita akan kembali bersama Garasi Cerita bersama Rumah Baca di buku-buku bergizi berikutnya.